Jenis integer programming pertama itu adalah integer programming yang murni. Maksudnya gimana? Jadi semua variabel itu memiliki nilai integer. Ya, contoh Harrison Electronic Company yang ada di buku kalian. Dia itu ada X1, X2-nya. X1 itu adalah jumlah lampu gantung yang akan diproduksi. X2 itu adalah jumlah kipas angin yang akan diproduksi. Nah, ini formulanya. Dia akan melakukan formula maksimasi profit dengan constraint sebagai berikut. Nah, ketika kalian melakukan linear programming, dia sudah dapat nih hasil solusi optimalnya sekian. X1 3,75, X2 1,5, profitnya 35,25. Nah, tapi itu kan sebenarnya tidak mungkin ya. Namanya juga kita mau buat, misal yang X1 nih, kita mau buat lampu gantung. Jumlahnya berapa? 3,75 ya. Nggak mungkin kita jual 0,75 ke konsumen kan. Jadi harusnya berarti nilainya harus bulat. Lalu yang X2 juga sama. Jumlah kipas angin yang diproduksi. Kalau misalnya kipas angin yang diproduksi 1,5 berarti ada yang setengah gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus bulatkan juga. Nah, berarti kita harus memikirkan kemungkinan hasil yang akan terjadi. Ya, kemungkinan hasil ini kita harus lihat dari mana? Dari hasil gambar grafik linear programming yang sudah dilakukan ya. Ya, titik yang di sini itu adalah titik solusi optimal. Nah, arsirannya itu adalah di bawah sini ya, daerah arsiran yang di bawah sini itu adalah visible region yang untuk solusi optimalnya. Nah, kita harus lihat pertama untuk yang X1 dulu ya. X1 berarti maksimal nilai dia itu sampai 5 loh. Ya, dari 0 sampai 5. Nah, dilihat nilai X2 yang dapat memenuhi nilai X1 0 sampai 5 itu berapa? Nah, gak mungkin 1, Bu. Karena apa? Ketika 1 berarti kan nilainya ada di sini nih, ketika si X1-nya 5. Jadi kita akan anggap bahwa X2 nilainya 0. Ya, jadi kita tulis di kemungkinannya X1 mungkin 1, 1, 2, 3, 4, 5, X2-nya 0. Nah, kemudian kita cek kemungkinan yang berikutnya. Kalau X1-nya nggak 5 ya berarti maksimal sampai 4, ya kan? Kita lihat nilai X2 yang memenuhi untuk X1-nya sampai dengan 4. Ya. Itu berarti kan masuk ke yang ini nih. Angka 1. Berarti kita tulis di kemungkinan hasil dari 0 sampai 4, di mana X2-nya itu 1. Lalu kemudian kita cek lagi, kalau X1-nya 3, ya, yang kena X2-nya itu cuman yang angka 2. Berarti kita tulis di sini 0, 1, 2, 3, ininya 2. Lalu cek lagi, yang memenuhi jika nilai si X1-nya adalah 2 itu apa? Oh, ternyata X1-nya itu 2, ya. Yang memenuhi 0 sampai 2 itu enggak semua loh. Cuman sampai 3 enggak nyampe. Berarti 2 kita asumsikan bahwa ini enggak maksimal. Berarti ya sudah, kita tidak usah hiraukan. Lalu lihat yang 1. Oh, yang 1 ada titiknya. Titiknya apa? Titik yang ini. Nah, berarti 0 sampai 1, X2-nya 3. 0 sampai 1, X2-nya 3. Nah, kita lihat ketika X1-nya 0, dia mencapai titik mana? Ketika si X2-nya 4. Nah, ini adalah kemungkinan hasil untuk nilai bulat pada solusi ini. Ya, jadi kalau dihitung, kita pakai hitung profitnya dengan cara ini. 7 dikalikan X1 ditambah dengan 6 kali X2. Ya, jadi kita dapat hasilnya. Yang ini 0, ini 7, ini 14, ini 21, 28, 35, lalu di sini 6, 13, 20, 27, 34, 12, 19, 26, ini 33, 18,
25, dan 24. Nah, dari sini kita cari nilai yang paling besar profitnya. Ya, jadi kalau kita lihat nilai yang paling besar itu, ya kan, ini 0, nggak mungkin. Kita lihat 7, enggak. 14, tidak. 21, 28, 35. Nah, angka yang paling besar kan 30-an nih. Jadi pilihannya antara 35, ada 34 dan 33. Berarti ini loh kemungkinan hasil yang paling maksimal untuk mendapatkan profit optimal ya. Jadi solusi kita bukan X1-nya 3,75, X2-nya 1,5. Ya sudah, kita buat saja X1-nya 5 buah, X2-nya kita tidak usah buat. Jadi alias 0. Ya, jadi kalau misalnya sudah dapat X1-nya kita mau buat 5, X2 buat 0, berarti kan profitnya berubah nih, bukan 35,25, melainkan menjadi yang tadi sudah kita hitung, yaitu $35.